Selamat pagi, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 20 Maret 2026, Pekan keempat Prapaskah, Ofisi Pekan keempat, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan berdegar hati. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan berdegar hati. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan berdegar hati. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan berdegar hati. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan berdegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan berdegar hati. 40 tahun aku mendoakan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan berdegar hati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hari ini dengarkanlah suara Tuhan, jangan bertegar hati.
Mada. Inilah waktu yang tepat untuk menerima rahmat. Asalkan kita bertobat dengan kebulatan tekad. Hati kita yang terluka, tertindih timbunan dosa, mengharapkan pengampunan, hasil karya Kristus Tuhan. Marilah kita semua menyiapkan Paskaraya dengan tekun berusaha menjadi abdi sesama. Ya Tritunggal Maha Suci, terimalah pujian kami, yang kami lambungkan ini dengan ikhlas penuh bakti. Amin. Pendarasan Mazmur. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Mazmur 77. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Dengarkanlah ajaranku, hai bangsaku. Perhatikanlah kata-kata mulutku. Aku hendak menyampaikan pepatah dan mengisahkan amsal dari zaman dulu. Ajaran ini kami dengar dan kami ketahui dari para leluhur yang menyampaikannya kepada kami. Kami tidak mau menyembunyikannya kepada cucu mereka, tetapi kami meneruskannya kepada angkatan yang berikut, yaitu karya-karya Tuhan yang agung dan kemegahannya, perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Tuhan mengeluarkan ketetapan bagi bangsa Yakub. Ia memberikan hukum kepada umat Israel. Bahwasanya segala perintah Tuhan kepada para leluhur harus diberitahukan kepada anak-anak mereka, supaya angkatan berikut dan keturunannya menceritakannya lagi kepada anak-anak mereka. Maksudnya ialah agar mereka menaruh kepercayaannya pada Allah dan tidak lupa akan karyanya yang agung, agar mereka selalu menepati perintah Allah dan tidak menjadi seperti leluhur mereka, yaitu angkatan penyeleweng dan pemberontak yang tidak lurus hatinya.
dan tidak setia kepada Allah. Putera-putera Efraim yang dipilih Allah sebagai pasukan pemanah, melarikan diri pada hari pertempuran. Mereka tidak berpegang pada perjanjian Allah dan enggan hidup menurut hukum-Nya. Mereka telah lupa akan karya-Nya yang agung, akan perbuatan megah yang diperlihatkannya kepada mereka. Di hadapan leluhur mereka Allah mengerjakan mujizat. Di tanah Mesir, di padang Soan, di belahnya laut dan di seberangkannya mereka, ditegakkannya air bagaikan bendungan. Dipimpinnya mereka dengan awan di waktu siang, dan di waktu malam dengan cahaya api. Di belahnya wadas di padang gurun, digenanginya padang belantara yang luas. Dipancarkannya sungai dari dalam wadas, dialirkannya air bagaikan bengawan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para leluhur telah menyampaikan kepada kami karya-karya Tuhan yang agung dan perbuatan dahsyat yang dikerjakannya. Para putera Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Namun mereka berdosa terus terhadap Allah, memberontak melawan Allah yang maha tinggi di padang Kersa. Mereka mencobai Allah dalam hati dengan menuntut makanan untuk dilahap. Mereka berkata kepada Allah, masakan Allah sanggup menyajikan hidangan di padang gurun? Memang betul Allah telah memukul wadas, sehingga air berpancaran membanjirkan sungai. Tetapi adakah Ia sanggup pula menghidangkan roti, atau menyediakan daging bagi umat-Nya? Mendengar itu amat marahlah Tuhan.
Api murkanya bernyala-nyala melawan keturunan Yakub, dan meledaklah keberangannya terhadap bangsa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah dan tidak berharap akan keselamatannya. Meskipun demikian diperintahkannya angkasa dan dibukanya pintu langit, maka dihujankannya mana sebagai santapan mereka, dan diturunkannya makanan dari langit. Manusia menikmati hidangan malaikat, bekal berlimpah disediakan oleh Allah. Dari langit dilepaskannya angin timur, dan dari benteng yang diutusnya angin selatan. Maka dihujankannya bagi mereka daging sebanyak debu, dan burung sebanyak pasir di laut, yang jatuh di tengah tempat kediaman mereka, di sekeliling perkemahan Israel. Maka mereka makan dan minum sampai kenyang. Dengan demikian dipenuhinya keinginan mereka. Namun mereka mulai lagi bersungut-sungut, sedang makanan masih ada dalam mulut mereka. Maka berkobarlah amarah Allah terhadap mereka. Dibunuhnya para gembong mereka, dan ditewaskannya para teruna Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para putera Israel makan mana dan minum dari batu karang rohani, ialah Kristus. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Sekalipun demikian mereka masih berdosa terus dan tidak percaya akan karya Allah yang megah. Maka dilenyapkanlah hari-hari mereka bagaikan angin,
dan tahun-tahun mereka bagaikan impian. Apabila Allah membunuh mereka, mereka mencari Dia. Mereka bertobat dan mendekati Allah dengan sungguh-sungguh. Lalu teringatlah mereka bahwa Allah pelindung mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi menyelamatkan mereka. Tetapi mereka memperdaya Allah dengan mulut, dan lidah mereka membohongi Dia. Hati mereka tidak bersau pada Allah. Mereka tidak setia akan perjanjiannya. Tetapi Allah yang rahim mengampuni dosa mereka dan tidak membinasakan mereka. Berulang kali Ia menahan amarahnya dan tidak melampiaskan keberangannya. Teringatlah Ia bahwa mereka hanya manusia lemah, bagaikan angin berlalu yang tidak kembali. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Teringatlah mereka bahwa Allah pelindung yang menyelamatkan mereka. Bacaan dari kitab Bilangan bab 9 ayat 1 sampai bab 10 ayat 10 dilanjutkan dengan ayat 33 sampai 36. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai pagi, awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah.
Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jika hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaat itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri, supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya. Sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka dan berjalan 3 hari perjalanan jauhnya untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, "Bangkitlah Tuhan, supaya musuh berserak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu." Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia, "Kembalilah Tuhan kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-719. Jangan pernah putus asa. Lazarus sudah mati dan membusuk. Iam fodet quatriduanus est enim. Ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati.
kata Marta kepada Yesus. Jika engkau mendengarkan wahyu Allah dan mengikutinya, Lazare veni voras, Lazarus, marilah keluar, maka engkau akan kembali kepada kehidupan. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Semoga mereka makin mengenal-Mu dan mengasihi-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terbelenggu dosa. Curahkanlah rahmat-Mu dan patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sedang kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Mohon curahkanlah kasih-Mu berlimpah-limpah, agar para pemimpinnya mau lebih mengutamakan perdamaian dan tidak mengeksploitasi negara yang lebih lemah. Marilah kita berdoa juga bagi pemimpin negara kita, supaya mendapat hikmat Tuhan serta kemampuan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur, saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan penyelamat kami, Engkau telah menyediakan bantuan bagi kami yang lemah ini. Semoga bantuan-Mu itu kami terima dengan gembira dan kami manfaatkan dengan hidup yang baik. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.